Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin selama ini selalu menjadi momok bagi banyak para mahasiswa, yang tak lain adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi nantinya di saat ujian skripsi. Namun sebenarnya, teman-teman tidak perlu merasa takut dan khawatir menghadapinya. Mengapa? Mari kita bahas bersama-sama. Sebagaimana pada video saya sebelumnya, yang telah menjelaskan tentang mengilustrasikan skripsi sebagai sebuah rumah, dan dengan kata kunci yang dapat diambil, yaitu, skripsimu adalah rumah kamu. Ilustrasi tersebut sebenarnya merupakan salah satu trik sederhana namun cukup jitu, karena secara tidak langsung kamu akan dapat merubah pola pikir kamu, menjadi tidak lagi menganggap pertanyaan-pertanyaan di saat ujian skripsi menjadi hal yang menakutkan. Begini penjelasannya. Pertama, mengapa harus skripsimu adalah rumah kamu? Ini dikarenakan hanya kamu saja yang tahu bagaimana dan seperti apa rumah kamu beserta isinya. Sedangkan pengamat rumahmu, atau kita sebut sebagai dosen penguji, hanya tahu sebatas melihat dan mengamati rumah kamu dalam bentuk konteks dan gambar, tanpa melihatnya secara nyata atau secara langsung. Maka, tidak perlu ada pertanyaan yang harus kamu takutkan atau khawatirkan lagi dari para penguji. Karena mereka bertanya bukan karena mereka sudah tahu, melainkan sekedar ingin tahu, maka, beritahukan mereka sesuai dengan kemampuan kamu. Kedua, sudah terlambat untuk takut. Dalam tahap persiapan ujian skripsi, sebenarnya sudah terlambat waktunya untuk kamu merasa takut, karena saat yang tepat untuk kamu harus takut, adalah pada saat kita menghadapi ujian semesteran, yang diberikan dosen semasa menjalani perkuliahan, dan bukannya di saat kamu akan menghadapi ujian skripsi. Alasannya karena, setiap semua soalan, atau pertanyaan yang ada pada ujian semesteran, pastinya sudah ada kunci jawaban, yang sudah dipersiapkan oleh para dosen, dan semua kategori jawabannya tersebut, pastinya dalam bentuk penilaian, benar atau salah. Jadi, jika jawaban yang kamu berikan tidak sesuai dengan kunci jawaban yang ada pada dosen tersebut, maka sudah jelas jawaban kamu akan dinyatakan salah, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan ujian skripsi, karena para penguji tidak pernah memiliki kunci jawaban atas semua pertanyaan yang diberikannya, dan kategori jawabannya dari setiap pertanyaan yang diberikan pun hanya dalam bentuk kategori sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Di sini, kategori sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai tersebut dapat kita lihat dari dua aspek. Aspek pertama, dapat dilihat dari bagaimana kesesuaian jawaban kita dengan isi skripsi, atau yang sebelumnya kita ilustrasi sebagai konteks atau gambaran rumah kamu. Aspek kedua, dilihat dari apakah jawaban kita dapat diterima sesuai dengan logika para penguji. Saya berikan contoh untuk aspek ini, misalnya penguji bertanya kepada kamu, di sini kamu menjelaskan bahwa di antara dua ruang kamar tidur yang bersebelahan, bersuhu dingin karena menggunakan AC. Tapi, di keterangan yang sama, kamu juga menjelaskan bahwa AC yang digunakan di rumah kamu hanya satu unit saja. Bagaimana bisa? Tentunya hal ini dirasa tidak sesuai dan di luar logika para penguji. Nah, disinilah letak tantangannya, bagaimana kamu dapat memberikan jawaban yang sesuai dan dapat diterima oleh logika para penguji, dan sekali lagi kamu harus selalu ingat bahwa di ujian skripsi tidak ada kategori jawaban benar atau salah. Di sini kamu dituntut harus bisa mengontrol diri, dengan tetap dalam kondisi yang tenang, sehingga kamu akan dapat dengan leluasa memutar otak, untuk berimprovisasi dalam memberikan jawaban, namun tetap fokus pada konteks permasalahan yang ada pada skripsi kamu, agar nantinya jawaban yang kamu berikan sesuai dan dapat diterima oleh logika para penguji. Berikut adalah contoh dari jawaban pertanyaan sebelumnya, mengenai kejanggalan ruangan ber-AC tadi. Jawabannya bisa saja seperti ini, benar, bahwa dua kamar yang bersebelahan di rumah saya bersuhu dingin, meskipun menggunakan satu unit AC saja. Karena, di sudut antara dinding yang membatasi dua ruang kamar tersebut, sebelumnya sudah dimodifikasi, dengan membuat sebuah rongga khusus, agar bisa meletakkan satu unit AC di antara dua kamar yang bersebelahan, sehingga, dengan satu unit AC, dapat mendinginkan suhu di dua ruang kamar tersebut sekaligus. Nah, pertanyaan terjawab, dan tentunya sudah bisa diterima oleh logika para penguji tersebut. Ketiga, ada daftar isi sebagai penuntun kamu.
Daftar isi merupakan salah satu bagian paling penting, namun peran dan fungsinya sering sekali terabaikan. Jadi mulai dari sekarang, kamu harus membiasakan diri, di setiap ingin memulai membaca skripsi, mulailah terlebih dahulu dari daftar isi. Daftar isi akan menjadi pemandu kamu, menunjukkan bagian-bagian yang ingin kamu ketahui, tanpa repot mencarinya dengan membolak-balik tiap halaman skripsi. Jadi, di saat nanti kamu menjalani ujian skripsi di ruangan sidang, kamu hanya cukup membuka halaman daftar isi saja. Selain akan membuat kamu lebih tenang, kamu juga berada pada kondisi yang siap fokus dalam memahami pertanyaan yang diberikan, dan siap pula dalam memberikan setiap jawaban yang sesuai dengan isi skripsi kamu. Karena kamu tidak lagi direpotkan untuk membolak-balikan setiap halaman skripsi, dan membuang-buang waktu, sehingga membuat kamu menjadi tidak tenang, takut jika jawabanmu salah, kemudian mulai merasakan panik, dan berakhir dengan ngeblank. Oleh sebab itu, kamu harus sadari bahwa, penuntun kamu dalam menemukan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penguji saat ujian skripsi adalah daftar isi. Jadi, kamu tidak perlu lagi untuk takut dan cemas dalam menghadapi ujian skripsi. Nah, demikian penjelasan dari saya, bagaimana cara mengatasi rasa takut dan rasa cemas, yang bahkan mungkin sampai berlebihan di saat menghadapi ujian skripsi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk pembekalan dalam menghadapi ujian skripsi kamu, dan dapat juga dijadikan alat mengontrol diri, agar kamu selalu tetap tenang, sehingga tidak lagi menganggap ujian skripsi sebagai suatu hal yang menakutkan lagi. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, agar dapat membantu membangun channel ini tetap berkreasi untuk memberikan manfaat-manfaat terbaru dan kreatif buat kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya dengan tema yang lebih menarik, untuk pembekalan kamu dalam menghadapi ujian skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.